Oke sedulurku ya, kesempatan kali ini ya saya akan memberitahu ataupun berbagi kepada dulur-dulur dan persahabat. Jadi burung perkutut lokal yang memiliki aura positif ataupun negatif itu kita cek dengan cara zaman dulu ataupun cara kuno kan itu. Bagaimana atau caranya? Nah, jadi nanti saya akan beritahu ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kong Mania, salam satu hobi, salam seduluran, salam persaudaraan seluruh Nusantara, khususnya pecinta perkutut lokal alam, para sedulurku dan para sahabatku. Dimanapun sedulurku dan para sahabatku berada, semoga para sahabat dan para sedulur diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dilancarkan dalam mencari rezeki, dijauhkan dari wabah penyakit, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke ya, sedulurku. Jadi untuk mengetahui burung perkutut lokal yang memiliki aura positif ataupun negatif, itu cara yang digunakan orang zaman dulu ya, itu ataupun cara kuno, yaitu bagaimana tau lah. Tolong video ini jangan di skip-skip biar apa? Biar nanti dulur-dulur dan persahabat biar tidak gagal paham ya. Jadi caranya kita bisa menghitung ya. Pertama gini loh ya, untuk mengetahui burung perkutut lokal yang memiliki aura positif ataupun negatif ya. Caranya begini. Dari ini saya ambil fitting dulu ya. Jadi sisik ya, sisik ini menghitung sisik kakinya menggunakan yang namanya ponco sudo ya. Menghitung sisik ini caranya dengan menggunakan ponco sudo. Jadi ponco artinya kan 5. Ponco itu kan artinya 5. Lah sedangkan sudo itu artinya pengurangan ya. Sudo itu artinya pengurangan. Jadi ponco sudo berarti dikurangi 5. Nanti dihitung ya. Nah cara menghitung dari sisiknya itu dimulai dari ujung ini pangkal jari. Jadi ujung pangkal jari ini. Ujung pangkal jari di sini. Ujungnya di sini. Jadi pas geretan ini loh. Ujung pangkal jari ya, ujung pangkal jari terus ke atas ya. Ujung pangkal jari ini ke atas. Nah, ke atas terus hingga pangkal lutut. Jadi pangkal jari ke atas hingga pangkal lutut. Itu kita hitung. Ya, kita hitung. Terus setelah kita hitung kita jumlahkan. Kita jumlahkan lalu kita kurangi 5. Dan sisa hasil pengurangannya tersebut untuk mengetahui baik tidaknya itu burung perkutut lokal untuk kita pelihara. Nanti intinya kan sisanya itu nanti kita dengan rumus yang namanya pekso peksi sabdo pendito ratu untuk sisanya tadi. Nanti ketemunya sisa berapa kan gitu. Nah itu maknanya emang gini loh ya. Jadi hitungan ini emang termasuk hitungan yang namanya ponco sudo ya. Jadi emang saya jelaskan dulu. Kalau emang nanti ibaratnya ini ketemunya kalau kita hitung ini 11 kalau dikurangi 5 untuk menghitung ponco sudo itu kan sisa 1 ya. Sisa 1 lah itu kan ketemunya pekso. Nah kan gitu. Jadi kita hitung dulu. Umpamanya seperti ini ya. Kita menghitungnya ya. Dari pangkal jari ya, pangkal jari ini kita hitung 1. Kalau untuk geretan 2 ini kita hitung 1 lur ya, untuk pecah. Jadi sisik pecah ini kita hitung 1. Ini kan ada sisik pecah, tapi kita hitung 1. Jadi dari pangkal jari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya sampai sini 8. Jadi kalau 8 ini emang kalau di ponco sudo dikurangi 5 itu kan sisa 3 ya toh. Kurangi 5 sisa 3. Jadi 3 itu kan ketemunya sabdo. Jadi sabdo itu emang burung perkutut lokal tersebut itu sangat cocok dipelihara oleh orang yang dituakan di lingkungannya. Jadi tokoh masyarakat, sebagai tokoh masyarakat. Jadi orang yang dituakan di lingkungannya. Nah, ini yang cocok untuk kita pelihara. Karena apa, Lur? Karena kita menghitungnya itu kan emang dari ini. Dari pangkal ini, sisik dari jari ya. Tapi ke atas ya, ke atas pangkal jari dari ke atas terus sampai pangkal lutut. Kita hitung dari sini terus sampai pangkal lutut.
Nah ini kita menghitung dengan cara yaitu Poncosudho. Itu bisa kita ketahui. Tapi kalau kita menghitungnya yaitu tadi saya kembalikan kalau emang tergantung sisanya. Pokoknya kalau kita menghitung, umpama kita menghitung di apa itu dikatakan 9 lah. 9 kalau kita Poncosudho ya kurangi 5 berarti kan sisa 4. Kalau sisa 4 itu pendito. Jadi maknanya kalau pendito itu kan lebih cocok dipelihara oleh orang yang mendalami ilmu spiritual kan gitu. Jadi tergantung nanti sisanya berapa itu loh. Sisanya berapa. Jadi ini menggunakan cara kuno lho, cara kuno ataupun cara zaman dahulu. Ya, cara zaman dahulu. Jadi kita cuman menghitungnya dari pangkal ini jari hingga pangkal lutut. Jadi ke atas. Jadi dari bawah ke atas. Itu bentuknya seperti itu. Ya. Yang penting kita itu menghitungnya sisanya. Ya, sisanya. Jadi umpamanya sisa 1. Sisa 1 itu kan ketemunya pekso lor ya. Pekso itu maknanya itu emang tidak baik untuk kita pelihara. Umpamanya kan kita ketemunya pekso itu dalam arti kalau ketemunya kita hitung di sini kan 11 itu kan kalau kita kurangi 5 ataupun pakai rumus Poncosudho itu kan sisa 1 lho. Sisa 1 itu kan nanti ketemunya pekso itu maknanya tidak baik kita pelihara. Tentu saja perkutut itu emang kita paksakan untuk kita pelihara. Padahal ketemunya pekso ya. Itu kalau hitungan zaman dulu loh ya, zaman kuno ini ya itu. Lah, seperti ini saya katakan emang kadang ada juga ya mitos lah. Jadi bisa percaya bisa tidak kan gitu ya. Nah, itu tergantung hak masing-masing. Itu perhitungan Poncosudho yang lebih gampang dan lebih simpel untuk mengetahui baik buruknya burung perkutut yang kita pelihara, khususnya lokal kan itu ya. Itu. Terus kalau hitungannya 12, kalau ketemunya 12, berarti kalau di Poncosudho berarti kan sisa 2. Kan di Poncosudho kan dikurangi 5 kan sisa 2, kan 12 umpamanya kita hitung 12. Berarti kan sisa 2. Kalau sisa 2 itu kan emang ketemunya peksi. Jadi kalau peksi itu emang burung perkutut lokal tersebut itu biasa dan dapat dipelihara oleh siapa saja kalau ketemunya peksi ya. Itu kalau sisa 2 ya, ketemunya peksi itu siapa saja boleh bisa merawat lah, boleh memeliharanya. Itu kalau sisa 2. Terus selanjutnya kalau kita hitung jumlahnya ternyata 13. Lah 13 kalau di Poncosudho kita kurangi 5 berarti kan sisa 3 ya. 3 itu kan emang ketemunya sabdo. Lah sabdo itu emang burung perkutut lokal tersebut ya, kalau ketemu sabdo itu sangat cocok dipelihara oleh orang yang dituakan ya. Dituakan itu dalam arti gini loh ya. Itu dituakan di lingkungannya. Jadi sebagai tokoh masyarakat itu loh. Jadi ibaratnya kalau di tokoh masyarakat ya ibaratnya dituakan ya, yang namanya dituakan ini seperti ya mohon maaf kepala desa kan gitu kan dituakan, seperti Pak RT kan dituakan gitu. Pak RW kan dituakan. Seperti itu. Yang cocok yang memelihara burung perkutut lokal yang ketemu sisa 3 hanya sabdo kan gitu. Karena kan sabdo kan ucapan itu tadi kan kadang kan di tokoh masyarakat itu banyak dakwaya atau apa itu itu ya. Itu kalau sisa 3. Terus melanjutkan kalau emang burung perkutut lokal ya kita hitung terus ketemunya 14. Kalau 14 kan kita Poncosudho ataupun kita kurangi 5 ya itu kan sisa 4. Nah, sisa 4 itu berarti ketemunya pandito ya. Pandito itu memang maknanya lebih cocok loh, lebih cocok dipelihara oleh orang yang mendalami ilmu spiritual. Itu ya. Jadi yang cocok jadi sisa 4 itu tadi. Jadi cocoknya emang yang makna ataupun lebih cocok dipelihara oleh orang yang mendalami spiritual. Itu kalau ketemu sisa 4 itu namanya pandito kan gitu ya. Tuh. Terus ini jadi kalau perkutut kita hitung kok ternyata ketemunya ini 15. Kalau 15 itu kalau dikurangi 5 ataupun pakai Poncosudho, rumus Poncosudho. Lah itu kan kalau 15 itu kan tetap kembali ke sisa 5 kan gitu ya. Karena 0, 5. Lah itu kan nanti ketemunya ratu. Lah ratu sendiri itu emang cocok dipelihara seorang pemimpin, jadi pemimpin, dan tidak cocok bagi orang yang biasa. Nah, caranya seperti itu. Jadi kita menghitungnya di sini. Jadi tadi kalau ketemu pekso ya, yang pertama itu pekso, yang kedua itu peksi, yang ketiga sabdo, keempat pandito, kelima ratu. Tuh ya, itunya dari pangkal
jari sampai pangkal lutut. Itu saja lur ya. Oke dulur, itu dulu kesempatan kali ini. Semoga ilmu dan tips ini bermanfaat untuk dulur-dulur dan persahabat ya. Sebelum saya tutup, sebelum saya akhiri ya, saya mohon maaf ke dulur-dulur dan persahabat kalau sekiranya ada tutur kata saya yang kurang berkenan untuk dulur-dulur dan persahabat. Kenapa? Saya mohon bisa tidak luput dari kesalahan. Kalaupun ada kelebihannya itu dananya dari Allah Subhanahu wa taala. Raminten marek kula pot skep sementara atur kula. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.